Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Farul Indra Setiawan dengan nomor NIM 20F10007 dari Prodi Teknik Elektro Sugio Pranoto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Desain dan Implementasi Interleaf Bus Inverter 1 Fasa menggunakan STM32 FET407. Oke, langsung aja masuk ke bagian pendahuluan, yaitu latar belakang. Pemanfaatan inverter salah satunya adalah penyuntikan arus ke grid, sehingga dibutuhkan topologi inverter dengan nilai THD yang rendah. Karena nilai THD pada bagian arus keluaran mempengaruhi dari kualitas arus yang akan disuntikan ke grid. DC-AC interleaf bus inverter ini mampu menghasilkan daya besar dengan terkendali arus. THD sisi arus keluaran cukup rendah. DC-AC interleaf bus inverter ini merupakan hasil penggabungan dari inverter dengan AC-AC bus converter. DC-AC interleaf bus inverter dapat digunakan pada penerapan energi terbarukan karena hasil keluaran dari energi terbarukan seperti PV, kemudian pembangkit tenaga air, kemudian pembangkit tenaga angin berupa tegangan DC yang kemudian dimasukkan ke dalam DC-AC interleaf bus inverter sehingga daya yang dihasilkan menjadi besar dan THD arusnya kecil sehingga saat disuntikkan ke grid memiliki kualitas yang baik. Oke, next. Masuk ke bagian dasar teori. Yang pertama di sini ada rangkaian DC-DC bus konvensional. Seperti pada umumnya rangkaian ini adalah terdiri dari sumber DC, kemudian ada induktor, kemudian ada saklar daya MOSFET, kemudian ada dioda, kapasitor, dan beban. Nah, ini adalah cara kerja dari DC-DC bus converter. Nah, ini kondisi on, jadi arus dari sumber baterai ini mengalir melalui induktor, kemudian masuk menuju ke saklar daya MOSFET, kemudian kembali lagi ke sumber. Dan arus pada bagian kapasitor dan beban adalah freewheeling. Dalam kondisi ini konverter bus keadaan on. Kemudian yang di sisi kanan ini adalah kondisi off, di mana arus dari sumber kemudian menuju induktor, menuju dioda, kemudian terbagi menuju ke arah kapasitor dan ke arah beban, kemudian kembali menuju ke sumber. Nah, selanjutnya adalah ini DC-DC interleaf bus converter. Jadi ini adalah penggabungan dari dua konverter bus yang dijadikan satu. Itu untuk topologinya seperti ini, ada sumber DC, kemudian ada dua induktor L1 dan L2, dan ada dua dioda, dan ada dua buah saklar daya MOSFET, dan ada kapasitor dan baterai, kapasitor dan beban. Nah, untuk mode operasinya di sini ada mode operasi 1. Untuk yang pertama harus mengalir dari sumber, kemudian menuju L1, menuju S1 dan kembali ke sumber. Dan yang untuk L2 arus dari sumber menuju ke induktor, kemudian melewati S2 dan kembali ke sumber. Dalam kondisi ini maka dapat dikatakan dalam kondisi on state. Nah, kemudian yang di sini mode operasi 2 untuk L1 yaitu sumber, kemudian arus menuju L1, dioda 1, kemudian terbagi ke arah kapasitor dan beban, kemudian kembali bersama-sama menuju ke baterai. Untuk L2 juga sama, untuk L2 seperti ini, dari sumber kemudian menuju induktor, dioda 2, kemudian S2 dan langsung kembali ke sumber. Nah, untuk mode operasi selanjutnya itu mode operasi 3. Ini adalah kebalikan dari mode operasi 2, di mana tadi untuk operasi 2 yaitu L1-nya yang menuju ke beban. Untuk mode operasi 3 L2-nya yang menuju ke beban. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada kondisi mode operasi 4. Di sini dua-duanya harus menuju ke beban dan kapasitor. Nah, pada kondisi ini bisa dikatakan dalam kondisi off state.
Dan yang selanjutnya adalah interleaf boost inverter. Nah, ini ada gabungan dari ini rangkaian inverternya, kemudian yang ini adalah rangkaian AC-AC boost. Nah, ini ada sumber DC, kemudian ada 4 saklar pada inverter dan 2 saklar ini sebagai zero crossing detector untuk siklus positif dan siklus negatif. Kemudian ini ada 2 induktor. Kemudian di sini ada MOSFET saklar daya yang digabungkan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian terdapat kapasitor dan beban. Nah, ini adalah mode operasinya. Untuk mode operasi 1, untuk lengan 1, ini lengan 1 dan ini lengan 2. Untuk lengan 1 yaitu S1, dari sumber menuju S1, kemudian langsung menuju ke L1, kemudian mengarah ke QB, kembali lagi menuju sumber melalui zero cross 2, kemudian langsung ke sumber. Nah, untuk yang lengan 2 atau garis biru ini, dari sumber menuju S3, kemudian L2, QD, kembali melewati zero cross detector dan kembali ke sumber. Arus pada bagian beban dan kapasitor dalam keadaan freewheeling. Nah, dalam kondisi ini bisa dikatakan interleaf boost inverter ini dalam keadaan on. Nah, ini untuk mode operasi 2-nya. Mode operasi 2 untuk lengan satunya menuju ke arah beban dan kapasitor, dan untuk lengan 2-nya sama seperti mode operasi yang pertama. Oke. Dan ini mode operasi yang ketiga. Yang ketiga di sini untuk lengan 1 dia langsung tidak menuju ke beban, langsung kembali ke baterai sumber. Kemudian yang lengan 2-nya ini terbagi menuju ke kapasitor dan beban. Kemudian dalam kondisi 4, dua-duanya terbagi menuju ke bagian beban dan kapasitor. Dalam kondisi ini bisa dikatakan konverter interleaf boost inverter ini dalam keadaan off. Nah, ini penerapan pada software PSIM. Seperti ini. Dan selanjutnya, nah ini adalah komponen-komponen pendukung dari interleaf boost inverter tadi. Di sini ada optocoupler TLP 250, kemudian ada B1212, fungsinya adalah untuk trafo isolasi dari TLP. Kemudian ada A1212. A1212 ini supply isolasi untuk current sensor. Current sensornya jenisnya yaitu HX-10P. Menggunakan tegangan masukan adalah 12 plus 12, kemudian 0 dan min 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah strategi kendali yang digunakan untuk mengendalikan interleaf boost inverter. Di sini menggunakan kendali jenis PI. Nilai aktual adalah nilai yang didapatkan dari pembacaan dari sensor arus, kemudian dibandingkan dengan referensi yang diberikan. Nah, kemudian untuk saklar S1, S2 karirnya adalah 0 derajat, kemudian S3, S4 adalah 180 derajat. Jadi ini tergeser sejauh 180 derajat. Kemudian untuk yang ini adalah AC boost. Bagian boostnya menggunakan PWM frekuensi tinggi. Nah, ini untuk bagian zero cross detectornya. Nah, kemudian ada flowchart dari pengendalian interleaf boost inverter. Yang pertama di nada start, kemudian inisialisasi dari high frekuensi PWM dan carrier, kemudian pembacaan referensi, kemudian adalah referensi dibandingkan dengan aktual, kemudian menghasilkan perhitungan seperti ini. Nah,
sehingga pensaklaran yang dihasilkan seperti yang terlihat pada flowchart. Nah, masuk ke bagian yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Oke, di sini adalah topologi yang diteliti. Bentuknya seperti ini. Ini ya, bentuknya ini ada rangkaian B1212, kemudian TLP, dan di sini ada sensor arus, sensor tegangan, dan di bawahnya ini ada rangkaian daya berupa saklar daya yaitu MOSFET. Kemudian ini ada AFG, ini ada DC supply, osiloskop untuk menampilkan hasil pembacaan, kemudian ada induktor dan beban. Dan yang bagian ini adalah tampil dari nilai pengukuran yang diberikan. Nah, tegangan masukan yang diberikan adalah 50 volt DC. Kemudian untuk nilai induktor 1 dan 2-nya sama yaitu 2 mH. Untuk nilai kapasitornya adalah 47 mikrofarad. Frekuensi dari topologi ini adalah 5 kHz dan beban ini adalah 100 watt. Nah, ini hasil pembacaan untuk bagian tegangan dan arus keluaran. Ini dibandingkan yang di sini adalah sisi menggunakan power simulator atau simulasi, dan ini adalah hasil pembacaan OSI atau dari alat langsung. Jadi percobaan ini menggunakan dua metode pengujian, yaitu secara simulasi dan secara langsung. Dan yang selanjutnya adalah mengukur pada bagian arus. Yaitu bagian arus ini di sisi referensi dan aktual dibandingkan. Ini adalah ketika menggunakan referensi sinus, maka aktualnya akan ikut sinus. Aktualnya yang biru, ini hasil OSI. Nah, kemudian yang ini menggunakan sinyal referensi segitiga. Jadi ketika diubah jadi bentuk segitiga, apakah bisa? Ternyata setelah dicek berhasil, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini untuk membuktikan bahwa tegangan yang dihasilkan lebih besar dari tegangan masukan. Ini yang merah ini adalah tegangan outputnya, dan yang biru ini adalah tegangan inputnya. Ini untuk hasil simulasi dan ini untuk hasil aktualnya. Nah, kemudian yang terakhir dicek pada bagian THD-nya. Untuk di sini topologi interleaf-boost inverter menghasilkan nilai THD sebesar 3,3 jika mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu IEEE. Standar yang diizinkan adalah kurang dari 5%. Jadi saat ini memiliki nilai THD 3,3 yang kurang dari standar sehingga layak bisa digunakan. Nah, kesimpulan dari topologi ini adalah DC AC interleaf-boost inverter ini melalui dua tahap pengujian, yaitu secara simulasi dan secara hardware, dengan beberapa parameter yang digunakan. Dengan hasil pengujian secara simulasi dan langsung hasilnya sama dan dapat dipastikan valid, sehingga didapatkan hasil pengujian topologi yang sesuai dengan yang diharapkan. Daya yang dihasilkan cukup besar dan sudah dalam bentuk tegangan AC dengan nilai frekuensi yang sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh PLN, yaitu 50 Hz, sehingga dapat langsung digunakan dan tidak perlu lagi menambahkan penguat tegangan maupun konverter untuk mengubah tegangan yang dihasilkan dari penggunaan energi terbarukan. Kemudian untuk bagian arusnya, arus keluaran, yaitu sisi arus keluaran pada interleaf-boost inverter, nilai THD yang dihasilkan adalah 3,3%, sehingga saat ini memiliki nilai THD di bawah standar yang diizinkan dan layak untuk digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan menunjukkan video saat implementasi.
Nah, ini adalah bentuk dari topologinya. Nah, ini pengujian di bagian arus input dan arus output. Nah, menggunakan klem arus, dan ini sensor, rangkaian sensornya itu tegangan, arus, kemudian rangkaian TLP. Nah, ini rangkaian TLP, kemudian di sini B1212-nya. Ini kapasitor. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.